menjelang sore. Apa kabar semuanya hari ini? Baik-baik ya? Baik, Kakak. Oke, masih kuat puasanya? Insya Allah masih. Yang terhormat, saya ucapkan selamat datang pada Bu Naning dan Bu Liliana. Semoga bisa mengikuti acara sampai dengan akhir. Oke, hari ini kita akan sedikit berkenalan dengan salah satu. Selamat siang Pak Ediwin. Selamat datang pada seminar kali ini. Maaf, kajian diskusi siang ini. Hari ini kita akan berkenalan lagi ya dengan salah satu divisi di Universitas Kubang, yaitu LTC, yang akan disampaikan oleh Ibu Ajeng Aquinia. Langsung aja ya, saya persilahkan Ibu Ajeng Aquinia, waktu dan tempat kami silakan. Oke, terima kasih Bu Widian. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, ini karena siang ini ya seperti biasa ya Bapak Ibu, karena sedang puasa dan ini jam rawan buka ya Bapak Ibu. Saya akan langsung share saja. Jam rawan ya? Ya kan diskusi, jadi kita santai aja ya Bapak Ibu. Ya, jadi santai saja, hari ini rencananya saya hanya ingin men-sharing aja informasi tentang program-program yang ada di LTC. Karena beberapa kali kemarin sempat ada yang nanyain, LTC sekarang tuh ada di mana gitu kan ya, karena biasanya nyarinya di G5 ya. Gitu, ternyata LTC sekarang udah pindah Bapak Ibu di gedung FHB lantai 3 ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau ada yang nyari ke G5 sekarang, kita udah nggak di underground lagi, kita agak naik sedikit gitu sampai pindah gedung gitu ya. Jadi di sana kita sudah ada kelas, ada 2 kelas dan juga 1 office. Dan ada keren Mbak Ajeng ya, tempatnya keren ya. Gitu. Jadi di sini kita lihat kalau misalnya biasanya kan ada kelas-kelas yang ada kursinya. Di sini kita juga ada interactive class yang jauh lebih casual ya Bapak Ibu, karena kita menyesuaikan dengan segmen kita lebih ke teen dan juga adults gitu. Nah, Bapak Ibu, program yang pertama itu ada English for TOEFL ya, Mbak ya. Jadi di sini kalau TOEFL kita ready untuk preparation test gitu ya. Jadi ada pelatihannya juga gitu, pelatihannya sekitar 6 kali dan juga ada tesnya 1 kali. Jadi total 7 kali pertemuan dan di situ ada juga pilihan untuk hanya tes saja. Kalau misalnya TOEFL itu biasanya lebih ke academic purpose. Mungkin Bapak Ibu yang mau S3 sebelum TOEFL ETS keluar bisa juga trial di tempat kita gitu ya untuk tesnya maupun juga preparationnya. Karena di sini lebih ke academic purposes gitu. Nah, selanjutnya ada lagi TOEIC ya. Bapak Ibu mungkin ada yang bingung ini TOEFL sama TOEIC bedanya apa? Kalau TOEIC itu lebih ke employment. Jadi dia materinya lebih banyak listening dan juga reading gitu. Dan ini lebih lebih spesifikasinya untuk teman-teman yang mau ke lingkungan bekerja, biasanya seperti itu. Lalu ada lagi program berikutnya, ada translation program. Nah, ini mungkin adalah salah satu program yang relate dengan Bapak Ibu, karena kami juga ada program translation dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia maupun sebaliknya ya Bapak Ibu. Untuk programnya general dan juga academic paper. Cuman di sini kita pakainya yang general. Bukan yang kan suka ada ya certified by HPI itu himpunan penerjemah Indonesia seperti itu. Next ada lagi Korean course ya. Nah ini Korean course di kita itu ada by seasonal ya Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya kita merujuk kepada mahasiswa atau teman-teman yang adulting pengen belajar bahasa lagi seperti saya dan Bu Widian. Karena kami berdua suka banget sama drakoran. Nah, mungkin Bu Naning next ya. Karena Bu Naning juga senang gitu ya sama drakor. Mungkin sama Mbak Ajeng nih ke Korean course gitu. Kita ada kursus bahasa Korea untuk mengenal basic banget dari bahasa Korea versinya dari Hangul juga conversation. Jadi sekarang bergaya-gaya nih saya sama Mbak Dian udah bisa baca Hangul sedikit-sedikit Ibu gitu. Gitu. Itu tapi seasonal ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kita suka ada di bulan Februari atau di bulan Juli
gitu. Jadi mengikuti liburnya mahasiswa gitu. Dan itu juga ada 8 kali pertemuan dan 1 kali tes. Available di private class atau juga group class. Jadi kalau group class itu regular biasanya 10 orang atau sampai dengan 25 orang. Begitu. Next, Kak Lisa. Oh iya, saya lupa mengenalkan ya, ini saya dibantu sama Kakak Lisa, admin dari LTC, yang juga banyak sharing-sharing di LTC ya Kak ya. Oke, next ada English Conversation. Nah, untuk program English Conversation ini juga kemungkinan bisa relate dengan Bapak dan Ibu ya. Karena kalau misalnya di English Conversation ini, kami akan buka kelas itu di bulan Mei dan Juni, 8 kali pertemuan secara seminggu sekali, setiap hari Kamis sore. Nantinya Bapak Ibu itu bisa sekalian belajar dengan kita bagaimana mengasah lagi bahasa Inggris di dalam conversation especially gitu ya. Terutama kan kalau misalnya kita lihat nih kita mau ada ICMS gitu kan. Nah, kita sekalian sharing untuk menuju warming up lah ya. Warming up untuk menuju ke ICMS bagaimana caranya presentasi di dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kadang-kadang suka ada yang nanya ke saya gitu kan, "Mbak, ini presentasinya gimana?" Udah panik-panik gitu ya. Nah, ini kita akan ada tips and triknya gitu di kelas English Conversation yang akan diadakan di bulan Mei dan Juni gitu. Lalu ada lagi next programnya. Nah, ini salah satu yang jadi the masternya kita baru aja bergabung, tepatnya di tahun 2022 awal, kita bergabung dengan British Council English Core untuk approve partnernya. Jadi di sini mungkin kalau misalnya dilihat, kenapa sih kita pakai British English Score gitu kan ya? Karena ini salah satunya metode tes dalam bahasa Inggris yang accessible banget. Jadi kayak gampang banget di akses dan juga affordable. Dan selain itu ini memang benar-benar globally recognized Bapak Ibu. Mungkin kebanyakan teman-teman lebih fokus kepada TOEFL, tapi sebenarnya ada lagi yang lain untuk employment juga dari British Council English Core. Nah, ini agak spesifik ya Bapak Ibu, kalau misalnya tes di dalam British Council English Core itu nggak seperti tes-tes biasanya, karena lebih akurat ya di dalam scoringnya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat, coba boleh di next kali Kak. Jadi di sini mereka lebih banyak tesnya tentang reading, listening, grammar, and vocabulary, dan mostly ini lebih untuk ke lingkungan bekerja juga, karena nanti biasanya soal-soalnya bagaimana mengenalani email, kalau jawaban email dari yang rekan bekerja seperti apa, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan tesnya itu cepet banget Bapak Ibu, 40 menit aja gitu untuk tesnya. Nah, biasanya teman-teman itu bertanya gitu, kenapa sih kalau misalnya kita tes mahal banget dan sebagainya, tapi kalau yang British Council ini, yang English Core kok murah gitu ya? Karena di British English Core ini dia pakainya e-certificate untuk dengan yang affordable ini tadi gitu ya. Lalu untuk tesnya sekali pembiayaan, misalnya adik-adik yang mahasiswa yang udah sebelumnya ini memiliki kesempatan 4 kali kesempatan tes. Jadi biasanya kan kalau kita TOEFL atau TOEIC gitu ya, 1 kali pembiayaan itu hanya untuk 1 kali tes. Tapi kalau di dalam British Council English Core itu dia bisa 4 kali kesempatan. Jadi kita dikasih kesempatan 4 kali tes dan dilihat mana yang paling tinggi dan itulah yang diambil gitu loh. Jadi lebih mudah sebenarnya gitu kan ya, dan juga terjangkau dengan harganya gitu ya. Dan ini awardingnya levelnya mulai dari CFR-nya dari A2 sampai dengan C1. Nah, biasanya kalau untuk teman-teman yang pengen atau Bapak Ibu yang pengen certified itu biasanya hanya bisa minimal di A2 gitu. Nah, next ini adalah salah satu contoh dari AI-nya British Council yang ada di Stikubank. Kita juga ada di dashboard-nya. Jadi kita bisa lihat kenapa tes ini itu lebih secure daripada yang lainnya, karena memang benar-benar detail ya Bapak Ibu. Jadi untuk tes tuh kayak nggak dapat kesempatan buat nyontek gitu. Contohnya kayak kemarin kita ada salah satu case di mana orangnya itu bilangnya nggak nyontek, tapi sebenarnya dia nyontek ya. Jadi ada yang bantuin gitu ya dari atas. Ke kamera sih mukanya nggak kelihatan ya, tapi helaian rambutnya itu kena foto check dari AI face tracking-nya ini tadi. Jadi sangat detail sekali. Jadi untuk security dari British English Score ini, walaupun tesnya itu bisa di mana aja, mereka tuh juga secure dari segi keamanan, atau ibaratnya jadi ibaratnya kagak mesti nyontek gitu ya Pak ya Bu ya. Gitu. Nah, ini salah satu lagi contoh juga dari skornya. Mungkin Bapak Ibu kan bingung, kalau misalnya dari TOEFL English atau juga TOEIC, itu
itu skornya kan ada ratusan ya. Kalau yang ini di kita pakainya CEFR. Jadi kalau misalnya A2 berarti hampir setara dengan approximately-nya itu setara dengan 200 di TOEIC atau 300 di TOEFL gitu ya. Kalau misalnya yang paling tinggi adalah C1, which is kalau di kita udah di TOEFL-nya 600 gitu ya, atau di IELTS-nya di 8 gitu. Jadi itu salah satu contohnya aja sih Bapak Ibu. Nah, kebetulan di British English Score ini itu juga udah digunakan dengan beberapa institusi pemerintah seperti ada Kemendikbudristek gitu ya, yang untuk penyelenggaraan tes untuk guru-guru berbahasa Inggris level SMA. Jadi sebelum masuk mereka harus pakai tes dengan British Council English Score ini. Terus juga ada beberapa, misalnya kalau di Kemendikbud itu ada lagi beasiswa talent scouting. Jadi sebelum mereka masuk ke IELTS, mereka talent scouting-nya lewat British English Score ini dulu, British Council English Score dulu gitu ya. Untuk memastikan bahwa oke, kalau misalnya mereka ada requirements-nya, mereka menggunakan BCS. Kalau nggak salah kemarin setelah saya meeting dengan pihak BCS, itu juga menyimpulkan bahwa katanya akan ada di TNI juga sebelum persyaratan mereka masuk ke TNI itu juga menggunakan British Council English Score gitu. Jadi ini sudah digunakan dengan beberapa instansi dan juga dari segi akademik juga iya. Jadi itu sih sebenarnya yang mau di-share untuk hari ini gitu ya Bapak Ibu. Kenapa saya ngebut? Karena ya ini tadi ya, karena udah mulai jam-jam rawan buka ya Bapak Ibu takut aus gitu ya. Jadi ya itu aja yang bisa kita share. Nah kalau misalnya Bapak Ibu ada yang tertarik dengan program-program kami, Bapak Ibu bisa scan barcode di yang sudah tertera di layar ataupun juga yang ada di dalam link chat comments gitu. Itu sih Bapak Ibu dari program yang ada di LTC. Nah selanjutnya nih Kak Widya, mungkin kita bisa langsung open to answering questions maybe. Oke, bisa ya Kak Ajeng ya. Kita langsung buka sesi pertanyaan di sini. Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai LTC atau yang ingin kursus atau yang ingin apalah dengan bekerja sama dengan LTC lebih jauh lagi, monggo dipersilahkan bertanya. Atau mungkin siapa tahu dapat diskon dari Ajeng, dari Kak Ajeng gimana? Bisa dapat diskon Kak Ajeng? Yang ikut seminar ini Saya mungkin? mau nanya dulu ya Mbak, boleh ya? Boleh, silakan. Pak Edi dipersilahkan, monggo. Saya scan QR code nih, keren nih. Lah ini cara gunanya gimana? Jadi sudah scan QR-nya, nanti Bapak bisa pilih misalnya programnya itu mau apa, tinggal daftar di situ melalui Google Form yang sudah tersedia. Kalau misalnya ada kebingungan dan sebagainya, ada WA paling atas, itu tinggal diklik aja, kita langsung terhubung ke admin LTC itu untuk informasi lebih lanjut. Informasinya apakah sudah sampai ke mahasiswa? Oh sudah Pak, sudah. Ini tuh sudah ada di dalam Instagram LTC maupun juga setiap kali kita promo kemanapun kita pasti share link ini dan kemungkinan kayaknya kita udah 300-an lebih ya Mbak ya untuk yang follow asli dari mahasiswa ya akhir-akhir ini. Ini yang pertanyaan yang penting mungkin kan teman-teman dosen ini kan cenderung membutuhkan bantuan dalam menerjemahkan atau mungkin tadi Pak Kris nanya proofreading itu kira-kira bagaimana? Kalau proofreading kita masih yang available ya Pak, yang available sekarang itu hanya ada translating doang gitu. Jadi translating program ini yang kita punya reguler gitu ya. Jadi hanya itu dulu karena jujur aja untuk translating aja kayaknya ada banyak antriannya gitu loh Pak. Jadi ini tuh benar-benar limit. Iya Mbak, berapa Mbak? Gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk biaya karena ini di-record ya Pak ya, nanti mungkin bisa langsung ke admin LTC, nanti kita jelasin juga. Yang jelas untuk harga atau biaya dari internal itu berbeda dengan eksternal. Gitu. Berarti langsung ke LTC ya Mbak ya? Iya, bisa langsung ke LTC. Tempatnya cozy enak ya? Ada bantalnya tadi ya? Iya, cozy banget. Itu antara mau nonton bioskop mau itu TV-nya gede banget Pak. Gitu ya. Oke. Yang lain silakan, ada yang nanya kayak di chat. Oh iya. Sudah terjawab ya Pak ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Mungkin mewakili semua pertanyaan dari teman-teman dosen ya kebanyakan. Ya. Oke, saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ditulis di chat. Salah satunya ada dari Pak Mardi Utomo. Ini menanyakan tentang biaya tes TOEFL-nya berapa Mbak dan jadwalnya kapan aja.
Mungkin Kak Ajeng bisa menjelaskan nih biayanya Iya, berapa, oke. jadwalnya Kalau kapan? tes TOEFL itu sebenarnya kita office hour ya Pak. Jadi dari hari Senin sampai dengan Jumat itu kapan kita bisa, hanya tesnya aja. Cuman kalau misalnya preparation, artinya mau sama dengan pelatihan, kita arrange dulu untuk harinya, karena kebetulan kan di sini untuk pengajarnya sendiri ada beberapa kelas lainnya. Jadi kita harus arrange dulu. Untuk biayanya sendiri, kalau misalnya internalnya itu biasanya 150 untuk tesnya aja. Nah, kalau misalnya untuk pelatihannya, tergantung dari grup atau private-nya. Itu juga kita berbeda biayanya. Nanti mungkin Pak Mardi bisa ketemu sama saya atau sama Mbak Lisa, Pak. Nanti kita bisa kontak lagi tentang biayanya gitu. Tapi yang jelas kalau untuk tesnya aja, itu dari dulu 150 Kak Widian. Pak Mardi, sorry. Oke, terima kasih Ajeng. Pak Mardi terjawab ya atas pertanyaannya tadi. TOEFL-nya juga sudah dijawab, jadwalnya juga sudah terjawab. Untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu semuanya, masih ada pertanyaan kah yang ingin ditanyakan? Atau saya sendiri boleh nanya enggak, Bu Ajeng? Boleh. 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 Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman saya yang kemarin itu sempat mencicipi kursus online bahasa Korea ya. Mereka tuh sangat senang sekali dengan pengalaman yang diberikan sama baik pengajarnya maupun pelayanan dari LTC. Serta harganya waktu itu kita dapat promo jadi murah. Terus kemudian mereka ini menanyakan kapan nih kira-kira diadakan sesi lanjutan dan rencananya akan ada bahasa apa aja nih di LTC. Oh gitu. Oke, kalau misalnya di kita itu masih tetap fokus ke Korea, dan juga kalau Jepang itu ngikutin dari yang program di U3 ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya untuk yang bahasa Korea itu akan ada lagi sekitar di bulan Agustus. Nah itu akan mengikuti dengan available grupnya juga nih Kak. Jadi nanti Kak Widian dan juga teman-temannya bisa mungkin mention ke kita. Sebenarnya program ini akan ada 2 jalan lagi, antara available-nya itu grup atau private. Jadi sebenarnya ada terus Kak di bulan Agustus nantinya. Oke, berarti ini ya menunggu dari banyaknya peserta dulu baru dijalankan atau memang sudah terjadwal Ibu nih biasanya? Sudah terjadwal sih, itu nanti akan tetap jalan antara private atau grup. Jadi nanti kita kasih 2 referensi gitu. Terima kasih, nanti akan saya sampaikan ke teman-teman saya yang suka banget Bu, sama les. Mbak Widian sama Mbak Ajeng saya nanya lagi ya. Boleh silakan Bapak, monggo. Tadi kan nampaknya masih belum pada lihat itu tempat yang cozy dari LTC. Tadi kan awal hanya berapa belas yang nyambung, ini mungkin bisa di screenshot ulang toh yang dari awal tadi. Terus juga boleh. Kak Lisa, siapa lagi ya Kak Lisa. Nanti biar itu menarik ke mahasiswa juga, kan mungkin belum banyak nih yang join ke sana. Dan nanti gimana untuk cara itu bisa tershare semua ke medsos atau ke anak-anak ya. Kan kita fokusnya kan ke mahasiswa kan, paling tidak bisa menikmati lah yang ada di LTC. Kan mungkin ini sudah ada pembaruan di situ. Dan orang-orang belum pada tahu. Itu aja tugasnya, mungkin nanti bisa untuk lebih di-improve bagaimana performa LTC bisa nyampe ke mahasiswa. Dan iya, jadi ini gini Pak Rektor, jadi kemarin ini kebetulan sudah ada beberapa activity sebenarnya di dalam ruangan LTC, diantaranya kita gabung juga dengan UKM, English Conversation Club. Nah, di situ teman-teman dari ICC ini banyak berlatih di kelas LTC juga sekalian untuk kayak mencoba gitu, dan mereka membuat konten juga di dalam situ. Jadi itu merupakan salah satu ajang untuk kita memperlihatkan kepada mahasiswa bahwa ada LTC atau Language Training Center di Unisbank di gedung FHB gitu Pak. Itu salah satunya sih. Tadi ada bantalnya belum kelihatan? Oh, yang sebelahnya ini kan gitu. Bapak mencari bantal ini ceritanya. Ini Pak. Iya. Ini jadi ini ya Bapak Ibu, karena itu interactive class. Karena kan kalau misalnya pada saat kelas conversation class itu biasanya kita kan agak lebih santai ya, nggak terlalu serius-serius banget gitu kan. Jadi kita menyediakan untuk bisa lesehan juga gitu, tapi tetap dalam keadaan pembelajaran yang baik gitu loh. Jadi dan di sini juga banyak banget kadang-kadang kita sering belajar lewat movie and music gitu ya. Jadi kita suka replay dari movie dan juga musik untuk bisa conversation-nya lebih baik gitu ya, dari segi pronunciation ataupun juga dari communication-nya itu sendiri gitu. Nah, Jeng, ya. satu hal
yang ada di Unisbank, terutama untuk dosen tadi kan disampaikan ketika mau konferen dan juga mungkin pemahaman terkait dengan buku, bacaan, jurnal itu kan kita masih sedikit kurang maksimal dalam berbahasa Inggris. Ya. Nah, kira-kira nanti kiatnya kalau untuk internal dosen itu gimana ya, selain mengikuti kegiatan yang tadi di-offeringkan oleh LTC, kira-kira bagaimana nanti treatmentnya, Mbak, supaya ini bisa juga mengena ke para dosen untuk improvement skill-nya? Sebenarnya kalau misalnya treatment untuk kita terbiasa dengan suatu bahasa itu berlatih terus ya Pak ya, karena sebenarnya kayak ini momennya kita pakai conversation class ini, itu benar-benar intensif. Selama 2 bulan itu kita di dalam kelas benar-benar mencoba untuk pakai bahasa terus gitu, pakai bahasa Inggris terus. Jamnya ada nggak? Offering jamnya ada nggak nanti dari program? Ada, itu jamnya di jam 3 sore Pak. Oh gitu. Ada Gitu. ya. Berarti kan jadi untuk ada setiap hari Kamis jam 3 sore. Berarti Kamis jam 3 sore. Berarti untuk dosen juga boleh mengikuti itu ya? Gimana Pak? Maaf. Untuk dosen bisa mengikuti itu kan? Berarti bisa. Iya, kan? bisa. Memang ini kita tawarkan untuk dosen terlebih dahulu Pak, karena kan di bulan Mei dan Juni itu kan kita mau heading to ICMS. Oke, syaratnya berarti kalau mau daftar yang Kamis jam 3 itu langsung ke LTC saja? Ya, langsung aja ke LTC, nanti itu akan dibuka di bulan April ya Kak ya. Jadi nanti ada Kalisa, sorry. Jadi nanti ada thumbnails lagi di dalam link-nya tadi, itu nanti untuk pendaftaran yang conversation, atau nanti bisa langsung ke admin LTC. April ya mulainya ya? Mulainya Mei Pak, pendaftarannya dibuka dari April. After Idul Fitri ya? Berarti ya? Iya. Oke, Mei, Juni untuk persiapan kita ICMS Juli ya? Iya. Oke. Ya nanti mungkin lebih ini lagi Mbak ya, digencarkan supaya dosen kan juga bisa menggunakan fasilitas ini di LTC gitu. Iya, gitu. Oke, ada lagi? Ini Bu Naning itu gimana Bu Naning? Ini menarik Bu Naning. Saya Pak Rektor. Iya menarik memang itu. Silakan. Tempatnya dingin lagi ya Mbak Ajeng ya. Gimana Ya. Bu? Tempatnya dingin banget ya. Oh iya, Bu ya. Kita bersama itu ketemu Mbak Ajeng sama Mbak Lisa, tempatnya dingin banget itu. Iya. Saya tak tanya Mbak Ajeng. Iya, gimana Bu Li? Ya. Ada beberapa pertanyaan Mbak Ajeng. Yang pertama, Ya. yang saya tahu itu Mbak Ajeng itu kan background-nya bukan bahasa Inggris ya? Oh iya. Oh, tapi kok pintar bahasa Inggris ya? Resepnya apa iya. gitu? Ya, itu pertama ya. Lalu yang kedua, apa istilah promosi itu apakah juga dilakukan ke kampus-kampus yang mungkin tidak punya sejenis LTC gitu ya? Iya. Kemudian juga ke sekolah-sekolah, apakah promosi itu juga dilakukan ke sana? Kemudian dalam bentuk apa promosinya? Ya. Kemudian yang ketiga, ada lagi Bu. Selesai, Bu. yang tadi saya dengar itu bahasa Inggris, kemudian bahasa Korea ya? Iya, betul Bu. Maka juga dimungkinkan kita kerjasama ya, artinya bagaimana bentuk kerjasamanya saya juga nggak tahu apakah model freelance, karena kebetulan di kos saya itu ada Lause, istilahnya apa sih, guru Mandarin ya? Guru bahasa Ya, Korea. dulu itu juga alumni kita. Oh. Ya, ada seorang guru Mandarin, kalau kan Lause gitu, itu Ya. juga alumni kita. Nah, apakah nanti juga bisa diajak kerjasama secara monggo lah untuk pembayarannya? Lihat orangnya kayaknya pinter sih. Oh iya, iya biasanya kemudian, sih kita udah ada ya Bu, maksudnya kadang-kadang kita juga aware untuk teman-teman yang magang dari sekolah-sekolah Mandarin seperti itu juga ada gitu ya kan Bu. Nah ini tergantung dari dimensinya juga untuk konsumennya tuh ada nggak kelasnya gitu kan. Nah kita sih tetap ada sedia dan available untuk pengajarnya juga. Mungkin nanti temannya Ibu bisa bergabung dengan kami juga, ntar kita bisa ngobrol-ngobrol juga gitu ya Bu ya. Dan nanti kan artinya kalau memang dia bersedia bekerja sama dengan kita kan bisa dipromosikan juga atau bahwa kita juga punya bahasa Mandarin gitu misal. Dan bahasa yang lain monggo gitu kan. Iya. Kemudian yang terakhir itu tadi saya lihat ruangnya LTC kosong ya. Itu kalau dikasih bunga-bunga pasti lebih. Kasih. Bisa Bu, besok dibawain Bu Lili bunganya. Ya, sementara itu dulu dah pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Untuk menjawab yang pertama dulu ya, mungkin karena misalnya saya background-nya memang bukan bahasa Inggris gitu, tapi karena saya bisa itu karena lingkungan dulu Bapak Ibu. Jadi memang terbiasa untuk berbicara dalam bahasa Inggris
setiap hari pada saat waktu saya kecil. Dan sekarang makin ke sini saya masih melakukan hal yang sama, kadang-kadang masih berbahasa Inggris juga sehari-hari, itu karena terbiasa aja sih Bapak Ibu. Nah, makanya kalau misalnya dibilang kadang-kadang suka ada yang takut dan malu karena aksen gitu. Padahal itu nggak usah ragu gitu. Aksen itu nggak masalah, yang penting ngerti aja deh vocabulary itu ada dulu gitu. Ada yang mau diomongin, ada yang mau dicoba dengan bahasanya. Nggak perlu dipikir ini udah benar atau belum kalimatnya, pokoknya nyampe dulu gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang trik pertama kita di bahasa Inggris gitu ya Bu ya. Nah, terus yang kedua tadi pertanyaan apa? Saking banyaknya saya jadi lupa Bu. Kerjasama dengan kampus dan sekolahan. Ini sebenarnya untuk kerjasama dengan kampus ataupun juga sekolahan yang belum memiliki LTC itu sudah dilakukan dari bulan November tahun lalu ya Mbak ya. Oke, November tahun lalu. Jadi ada beberapa yang sudah kita approach gitu ya Bapak Ibu ke beberapa sekolah-sekolah maupun juga sekolah tinggi. Jadi ada yang nggak punya LTC kita tawarkan dengan program-program tersebut. Nah, kebetulan dari promosi itu berjalan dengan beberapa hal, diantaranya ada beberapa yang meminta untuk TOEFL, ada beberapa yang meminta untuk ikut British Council seperti itu. Tapi terpisah secara individu, tidak secara institusional. Institution gitu. Gitu sih Bapak Ibu. Untuk promonya ke depan mungkin kita akan lebih banyak ke sekolah-sekolah juga ya Bapak Ibu untuk menawarkan, karena kan untuk program-programnya ini akan sangat relate dengan keadaan sekarang yang membutuhkan tetap bahasa Inggris itu untuk bekerja ataupun untuk akademik itu juga bagus dan baik gitu. Gitu Bu Li mungkin jawabannya. Ya, terima kasih. Sukses untuk LTC. Terima kasih Bu Li. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi yang mau bertanya? Mungkin Bu Ois. Biasanya banyak sekali pertanyaan, Bu Ois. Iya, saya mau nyoba Prof. Ois. Terima kasih. Ini, ya udah terima kasih. Nah, udah cukup jelas ya Mbak Ajeng ini. Iya. Biasanya langsung tanya sama Mbak Ajeng kok. Iya, langsung telepon ya Bu ya, langsung telepon aja lebih cepat. Iya. Iya, berarti itu. Tadi saya dengar Bu Naning mau mengatakan sesuatu, Mbak. Oke, Bu Naning. Monggo dipersilahkan Bu Naning. Halo, Bu Naning. Oh iya Mbak Ajeng, ya Mbak Ajeng sama Mbak Widian. Ya. Mbak Lisa juga ini ya. Iya. Tiga. Mbak Ajeng, kalau yang ini kan info untuk info produk untuk dosen ya. Kalau untuk mahasiswa seperti apa Mbak? Supaya kita juga tahu ini Mbak Ajeng. Mahasiswa itu semuanya Bu, dari program yang saya sebutkan tadi itu semua include dengan mahasiswa, karena memang kita scope-nya lebih ke teen and adults, jadi itu udah masuk scope itu juga. Mahasiswa itu kebanyakan sekarang yang lebih digunakan kan British English English Core ini ya. Ada permintaan karena mereka mau coba preparation test ambil beasiswa gitu misalnya, itu juga masih ada kok Bu. Jadi itu masih relate ke semua mahasiswa dengan program-program yang ada di LTC. Iya, termasuk ini ya Mbak Ajeng yang untuk SKPI ini untuk mahasiswa S1, S2 semua ini semua ada di LTC ya Mbak Ajeng ya? Iya betul. Ya jadi kemarin ini juga ada beberapa banyak universitas lain ya Bu ya yang ibaratnya sebelum wisuda itu tes dulu di British English Core ini gitu ya, karena katanya untuk menaikkan akreditasi juga ya Bu ya sertifikasinya. Gitu. Ya. Jadi kemarin-kemarin itu juga banyak yang minta gitu ke kita dari British English Core itu sendiri. Gitu Mbak Ajeng, terima kasih Mbak Ajeng, Mbak Widian, Mbak Lisa. Anak saya tak kesana lagi. Sami-sami. Kayak Kutub Utara ya Mbak. Oh iya, itu main sini. Ntar lagunya ini Bu, Blackpink. Oh di sini ada Mbak Lisa Blackpink. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya seputar LTC sama ini langsung dari tanya Mbak Widian. Iya, monggo Lili, silakan lagi loh. Ajeng, untuk kalau nggak salah itu kan ada TOEFL, ada IELTS ya. Kemudian ada lagi satu GMAT ya. GMAT itu loh. Ya, yang saya dengar kalau di Amerika memakainya GMAT. Itu ada di LTC? Oh enggak, kalau GMAT nanti kalau ditanya sama temen gitu kan, tempatmu ada IELTS enggak? Tempatmu ada GMAT enggak gitu? Iya, kalau di LTC itu hanya ada TOEFL preparation aja untuk prediction ya Bu ya. Tapi kalau untuk IELTS dan juga GMAT itu kita belum tersedia Bu, karena memang kalau GMAT itu pasarannya di Indonesia itu enggak banyak gitu. Kalau di Indonesia itu lebih banyak
kita menggunakan TOEFL atau IELTS gitu ya, atau British English Core ini. Oke, tunggu Mbak Ajeng. Ini masih ada satu pertanyaan yang disampaikan melalui chat. Oh, mohon maaf Bu Lili, ada pertanyaan lagi? Maaf jadi menyelah. Sementara itu, artinya saat ini masih yang ada TOEFL ya? Iya, betul Oke. sekali. Oke. Terus ini pertanyaan dari TOEFL sama British Council English Core. Ya, satu lagi pertanyaan dari Ibu Sartika Wulandari. Mohon izin bertanya, untuk kelas conversation yang akan diadakan di bulan Mei, biayanya sekitar berapa ya? Terima kasih. Oke, untuk pembiayaannya nih ya, Bu Sartika, itu akan keluar di bulan April ya, tapi yang jelas I will make sure that is really affordable. Gitu. Jadi nanti untuk pembiayaannya akan ada sekaligus berikut juga dengan linknya di bulan akhir April ya, Kak Sartika, nanti mungkin bisa ditunggu gitu sehingga kita bisa berlatih bersama. Oke. Terima kasih kata Ibu Sartika Wulandari. Iya, sama-sama. Teman-teman yang lain mungkin dari Fakultas Hukum ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Ada lagi? Pak Edi, ada mau yang ditanyakan lagi Pak? Kalau pertanyaan dari Pak Edi itu kayaknya seru gitu, semuanya langsung antusias. Kali-kali Pak Edi mau nanya lagi. Enggak, saya malah justru langsung ikut aja, pengen ikut. Karena saya sama Mbak Ajeng Inggrisnya jelek. Oh, gimana Pak? Yang mana Pak? Enggak, saya harus banyak belajar dari Mbak Ajeng gitu loh. Inggris saya kan cukup jelek ya Mbak Ajeng ya. Oh enggak. Baik Pak, keren deh. Enggak cukup jelek. Udah keren. Tuh, Ajeng udah ada yang daftar privat itu khusus. Pak Edi mau daftar les privat. Oh iya. Ajeng. Oh iya, boleh silakan Pak. Dan nanti kan mau deliver speech kan untuk Juli, jadi harus belajar dulu. Oh iya. Oke. Juli ya, kita preparation ya. Oke deh. Ada lagi biasanya Pak Greg Mas Joyo ini biasanya sering banget nanya. Boleh Bapak bertanya, mau nanyain kabarnya Ajeng juga boleh. Bagus Pak. Kalau Pak Greg Mbak sudah terbiasa. Ya. Iya, betul sekali. Pakarnya ahli Pak Greg. Pak Greg. Baru sibuk sepertinya Bapak. Oke deh. Apa mau ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi. Tanya. Hampir lupa. Boleh. Bu Lili lagi, Bu Lili. Tadi bunganya belum dijawab soalnya. Untuk translate, kalau kita mau mentranslatekan itu, nanti juga perlu biayanya berapa, kemudian waktunya berapa hari. Oh iya, kalau untuk waktunya itu ada pilihannya. Jadi kita ada yang fast, ada yang fast track ibaratnya, ada yang regular gitu. Jadi kalau misalnya regular itu sekitar 7 hari sampai dengan 10 hari. Kalau misalnya untuk yang tercepat itu biasanya di 5 harian gitu. Dan untuk biayanya saya tuh lupa, linknya ada di itu ya Bu ya. Kalau untuk internal itu per papernya 70.000 ya kalau nggak salah. Per base dari ininya ya Bu ya, hasil translate-nya. Gitu. Jadi dari hasil translate-nya yang di papernya. Enggak dihitung bukan per lembar ya, Mbak Ajeng? Iya, per lembar. Oh, per lembar. Iya. Oke, ya makasih. Iya, sama-sama. Ibu. Tadi Pak Greg apa itu Mbak Ajeng? Pak Greg. Pak Greg, halo Pak Greg. Nah itu Pak Greg. Ya Pak Rektor. Itu ditunggu sama Mbak Ajeng sama Mbak Widian itu. Pak Greg tanyanya pakai bahasa Inggris Pak Greg, jangan pakai bahasa Indonesia. Pak Greg nih, masternya bahasa Inggris. In English Pak Greg, jangan in Indonesia loh. Pak Widi yang pakai bahasa Inggris. Mau tanya Mbak Ajeng. Iya. Saya punya program bikin pintar bahasa Inggris dalam 1 minggu. Kalau bisa seperti itu banyak yang mengikut Mbak. Itu bisa langsung. Satu minggu levelnya apa ya? Antara yes or no aja ya Pak. Gitu. Sebenarnya saya tertarik dengan bahasa Jepangnya. Oh. Gimana Pak? Mohon maaf kurang jelas suaranya. Mohon maaf Pak Greg, suaranya agak putus-putus. Bisa ini Pak.
Mohon maaf karena masih di jalan. Iya. Oh, iya. Baik, saya wakili aja, Mbak. Boleh, Oh, Pak ya, Widi, boleh. Pak Monggo Widi. silakan Pak Baik. Widi. Saya tadi disebut-sebut Bu WR1 ya, tak ngomong. Ini Iya Pak Gus sama saya- Pak Widi itu yang bahasa Inggrisnya jago. Bukan, Oh. bukan. Agus Budi Bukan juga itu. itu. Bukan. Oh, Malah, satu lagi Bu Retno juga itu keren. malah begini. itu. Kalau kebiasaan biasanya itu kalau pelatihan bahasa Inggris kan begini, diawali dengan pretest, kemudian nanti diukur TOEFL-nya, terus ada pelatihan, terus diukur. Nah, itu kelihatannya udah bosan nggak gitu ya, dari dulu itu seperti itu. Bayangan saya begini, kalau misalnya nanti di bulan Mei itu ada program itu begini, kayak bermain peran ya, kita sebagai moderator misalnya peran kita, ya apa yang akan diucapkan pada saat pembukaan, lalu kemudian pembagian waktu untuk para penanya dan kemudian kemudian penutup. Nah, kemudian kita juga bisa bermain peran sebagai penyaji. Jadi misalnya pada saat pelatihan nanti kita menyiapkan PowerPoint, lalu kemudian kita sebagai penyaji. Awalnya kita buka gimana, lalu kita menyampaikan, kemudian pindah ke slide 1 dengan berikutnya, sehingga bisa terasa lancar. Itu ada peningkatan keterampilan daripada tadi diukur TOEFL ini terus di pelatihan jadi segini. Saya kira itu lebih applied, lebih implementasinya lebih ke situ. Jadi kita nanti ada yang memang jago mendampingi dalam itu pelatihan, maksudnya pada waktu bulan Mei nanti bisa dijadikan seperti itu. Bayangan saya seperti itu. Jadi kita nanti lancar ketika misalnya jadi moderator atau jadi presenter gitu. Nah, mungkin bisa seperti itu gambaran saya, tapi monggo Mbak. Iya Bapak, jadi memang sudah sesuai dengan bayangan Bapak. Memang kelas kami nantinya itu selama 8 kali pertemuan, 4 diantaranya kita akan lebih proposing sebagai presenter dan juga moderator gitu. Jadi nanti makanya kenapa kalau misalnya saya bilang sih sebenarnya ini English Conversation yang sebenarnya ada public speaking-nya juga gitu, karena kita belajar juga untuk mempresent itu dalam bahasa yang berbeda, itu aja sih Pak. Jadi nanti kita akan ada simulation-nya juga, bagaimana membuat script terlebih dahulu sebelum presentation gitu kan, apa aja tema dan sebagainya. Terus habis itu baru kita presentasi di dalam kelas, dan nanti audiensnya adalah teman-teman yang menjadi peserta di dalam English Conversation Class itu tadi. Jadi udah hampir sesuai sih Pak dengan bayangan Bapak. Nantinya kita akan lebih banyak simulation-nya dan praktek lebih banyak gitu ya kalau di English Conversation Class ini. Gitu. Begitu Pak Widi. Oke, baik. Terima kasih kalau itu. Ya. Terima kasih Sesuai seperti itu berarti nanti ya. Iya, jadi nanti saya tunggu Pak Widi ya Pak ya. Oke, Mbak Ajeng, Pak Wid, Pak Greg, saya boleh mungkin usul terakhir kali kalau belum tutup. Sharing aja ya. Dulu saya tahun 2010 kalau nggak salah itu kan kita di FTI, bulan 1 di FTI itu FTI ya. Itu kan sempat ada program. Kalau nggak salah itu waktu itu dekannya Pak Dwi Agus Diartono. Kita ada program Quanta atau MEL gitu ya. Dan itu arahannya lebih cenderung kita belajar speaking, Mbak. Dan itu benar-benar ada peningkatan keberanian teman-teman yang dulunya mungkin belum terbiasa gitu kan, dengan ya iso-isone gitu ada peningkatan mulai dari nggak bisa jadi bisa, dari yang setengah bisa jadi lumayan bisa. Itu nampaknya cukup membantu program itu saat itu, dan itu juga nampaknya berguna ketika teman-teman setelah itu tahun 2011-12 pada kuliah S2 dan S3 gitu. Nah, harapannya nanti juga program ini karena sudah ada LTC sekarang, kita nanti berharap ya moga-moga program yang seperti yang pernah kami ikuti dulu itu ya nanti bisa diikuti teman-teman, Mbak. Jadi kan ini kan juga peningkatan skill di conversation yang mungkin perlu kita terus dorong ya, agar nanti mungkin yang second ICMS nanti juga bisa digunakan teman-teman untuk mulai belajar ini ya, speaking sebagai presenter dan lain-lain. Gitu Mbak Ajeng ya. Harapannya tadi yang disampaikan di Pak Wid itu juga nanti mungkin benar-benar seperti yang kita pernah dapatkan, meskipun secara pribadi belum maksimal, tapi nampaknya dulu saya secara pribadi ada penambahan Mbak sedikit, ada penambahan dari dulunya nggak berani tambah agak berani tapi sedikit gitu Mbak Ajeng. Nah, ini mungkin nanti kalau program ini bisa jalan dan teman-teman bisa aware untuk ikut, saya kira ini bagus.
semua tidak memikirkan itu tua muda, saya kira nanti kita bisa belajar bareng. Itu Mbak Ajeng. Oke, ya Pak, terima kasih. Terima kasih masukannya Bapak. Sebentar, ini Bu Ajeng ada yang bertanya lagi melalui chat. Ini pertanyaan dari Bu Titi Suwarti yang mewakili Pak Greg. Mbak, kapan ada kursus bahasa Jepang di Unisbank? Gitu Oh ya, katanya. kalau untuk bahasa Jepang kita sekarang lebih fokus ke yang preparation for magang ya Pak ya. Jadi kalau untuk yang umumnya masih belum dibuka untuk saat ini, tapi mungkin ke depannya kita akan buka untuk umum juga, gitu Pak. Pak Greg atau Bu Titi, cukup jelas ya jawaban dari Bu Ajeng di sini kalau kursus bahasa Jepang. Jelas sekali Mas, jelas. Ya. Pak Greg masih di jalan soalnya. Iya, mohon maaf Pak, suaranya masih belum jelas ya Pak. Oke, kita next. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bu Liliana, ada pertanyaan lagi nggak Bu? Ajeng tadi bunganya belum dijawab, Jeng. Oh iya, dijawab dulu. Bunga, ya, bunga apa ya? Boleh nanti di depan itu masih kosong, ada area-area yang bisa diisi bunga-bunga. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman di sini ya. Ya. Begitu Pak Edi, sudah cukup rasanya Ya, Pak Edi? Ya, cukup. Cukup. Nanti kalau misal tiba-tiba ada pertanyaan lagi, boleh Pak langsung nelpon Ajeng Pak. Office hour ya. Iya Bapak Ibu, silakan kalau misalnya membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai LTC, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau ke admin LTC. Linknya udah ada di dalam chat ataupun juga scan barcode yang barusan kita sudah share gitu Bapak Ibu. Iya. Terima kasih banyak ya waktunya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada salah nih ya. Ya, sama-sama. Udah mau jam buka Mbak. Oke, Ibu biasanya siap-siap memasak. Iya, mari kita tutup acara ini dengan ucapan Alhamdulillah. Cukup sekian acara dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih Mbak Widya. Iya, Mbak Lisa Blackpink. Ya, makasih. Lisa Blackpink. Terima kasih Mbak Ajeng. Iya, Pak. Itu bagus itu. Bagus Budi. Wah, ditunggu pertanyaannya. Mau ending deh, tadi tungguin. Aktif ternyata. Iya. Kali ini terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin live ya Bapak Ibu.